15 kita berbicara strategi kolaborasi. Nah, mudah-mudahan cukup waktu dan yang akan datang nanti tinggal presentasi gitu ya. Dari tugas. Strategi kolaborasi antara sekolah, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan inklusif melalui komunikasi efektif. Nah, apa itu kolaborasi dalam pendidikan, Bapak dan Ibu? Itu proses kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat, seperti guru, orang tua, tenaga profesional, dan lain-lain mungkin yang ada di sekolah yang mendukung pendidikan. Tujuannya apa? Untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal bagi peserta didik kita. Pasti semua sekolah tujuannya untuk menjadi sekolah berkualitas, sekolah bermakna bagi semua peserta didik yang ada di sekolah. Lebih-lebih sekarang ini, Bapak dan Ibu, banyak peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah reguler, di sekolah umum. Tentu juga karena ini menjadi bagian dari sekolah Bapak dan Ibu, menjadi tanggung jawab dari sekolah Bapak dan Ibu, ini juga harus mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Bermakna yang sesuai. Jadi bukan bermakna yang sama untuk anak pada umumnya, tapi bermakna disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Dalam pendidikan inklusif, kolaborasi menjadi sangat penting. Karena Bapak dan Ibu, pendidikan inklusif tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan kalau kita melaksanakannya sendirian. Dalam artian, SMA melaksanakannya sendiri saja. Tidak ada campur tangan, tidak ada kerjasama, tidak ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu akan sulit berkembang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diharapkan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, sebelum ke manfaat, saya ingin lihat dulu siapa saja sih yang bisa berkolaborasi, walaupun tadi di judul sudah dibatasi. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa kolaborasi yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu, ini dengan orang tua, dengan guru sekolah umum di sekolah lain, di sekolah yang di sekitar Bapak dan Ibu, terus pengawas sekolah, komite sekolah, kepala sekolah yang lain, di sekolah lain maksudnya, atau mungkin komponen lain, LSM, banyak LSM yang berkompeten terkait pendidikan inklusif. Bapak Ibu bisa kerjasama dengan LSM. Pusat sumber ini Bapak dan Ibu menjadi salah satu yang dapat membantu, yang dapat bekerja sama dengan sekolah Bapak dan Ibu. Nanti lebih lanjutnya sedikit saya akan bahas di bawah. Terus dengan para profesional, dokter, psikolog, dan sebagainya. Dengan masyarakat, kita tidak bisa berkembang dengan baik kalau masyarakat tidak dilibatkan. Dengan universitas, dengan pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, dengan guru bimbingan khusus, atau dengan guru pendidikan khusus. Nah itu ya, ini peluang-peluang atau lembaga-lembaga yang bisa melakukan kerjasama dengan sekolah Bapak dan Ibu. Ya, saya kembali ke awal. Manfaat kolaborasi itu apa? Terutama terkait dengan pembelajaran guru di sekolah. Dengan kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, Bapak dan Ibu, tentu pemahaman kita, baik guru,
kepala sekolah ataupun warga sekolah lainnya itu akan lebih banyak lagi. Jadi pemahaman kita lebih banyak, lebih mendalam tentang anak, tentang semua anak. Mungkin pemahaman Bapak dan Ibu awalnya ketika kita berbicara pendidikan inklusif itu hanya berbicara tentang anak berkebutuhan khusus semata. Awalnya. Padahal sebenarnya setelah kita ketemu nih sekarang ini, Bapak dan Ibu bisa menambah wawasan bahwa ternyata ketika kita berbicara pendidikan inklusif itu berbicara tentang pendidikan untuk semua anak. Jadi makanya ada anak inklusi, tidak ada anak inklusi. Karena yang ada anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya. Ya, anak secara umum. Oke, jadi pemahaman kita lebih mendalam tentang anak. Bahwa ternyata di lingkungan kita ini, di semua tempat, di semua komunitas, ternyata terdapat perbedaan. Di semua sekolah, di dalam kelas, itu terdapat anak yang berbeda. Kalau perbedaan anak ini kita dalami terus, kita tahu bagaimana karakteristiknya, bagaimana kelebihan dia, apa saja potensinya, apa saja kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana kemampuannya, apa yang bisa dikembangkan dari mereka, kebutuhan mereka apa. Itu bisa lebih mendalam lagi pemahaman tentang anak. Jadi tidak hanya sekedar, oh anak itu berbeda, ada yang begini, begini. Apalagi hanya sekedar perbedaan fisik. Tapi ternyata lebih dari itu. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, bisa kita ketahui tentang anak-anak. Ya, jadi ini salah satu manfaat kolaborasi. Ketika kita memahami anak, itu mendorong guru kita untuk kreatif. Ketika anak tantrum atau ketika anak ada masalah dalam belajar, kan guru pasti mencari solusi. Guru pasti akan berusaha untuk memecahkan persoalan yang ada pada diri anak terkait pembelajaran. Jadi lebih kreatif lagi kita. Mungkin kalau tidak kita pahami sendiri, tidak mencoba, tidak trial and error, dicoba, ditanya kepada teman guru lainnya. Kalau tidak terjawab lagi atau kurang, tanya ke Mbah Google. Jadi lebih memotivasi guru untuk lebih kreatif, untuk lebih mengeksplor tentang pemahamannya tentang anak. Selanjutnya intervensi yang lebih tepat sasaran. Tidak semua anak memerlukan intervensi yang sama. Artinya semua anak pasti memerlukan intervensi yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lain. Kita tahu dari keragaman, yang pertama bahwa anak itu unik. Manusia itu unik, anak itu unik. Karakteristiknya berbeda. Kebiasaannya berbeda. Sangat beragam. Kemarin kalau saya gambarkan itu, dari kecerdasan saja, misalnya saya ambil salah satu kecerdasan spasial misalnya. Sudah kecerdasannya banyak sekali, itu pasti berbeda satu anak dengan yang lainnya. Dari salah satu kecerdasan spasial misalnya, itu juga berbeda, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Jadi contoh konkretnya ini saya itu orang yang kemampuan spasialnya sangat kurang.
Ketika saya pergi ke satu tempat, itu tidak cukup sekali. Pasti kadang-kadang kok tempat itu sama ya. Kok kadang-kadang jalannya kok kayaknya kemarin ke sini, tapi kok nyasar. Saya dulu ke dinas itu sampai 5 kali ke dinas itu baru hafal jalan ke dinas. Itu karena kemampuan spasial saya kurang. Begitu juga anak-anak di sekolah. Ada yang kemampuan spasialnya baik, ada kemampuan yang spasialnya kurang. Nah, kalau kita sudah mengetahui kelemahannya, kita sudah mengetahui kelebihan anak, tentu intervensi yang kita lakukan itu lebih tepat, lebih sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Karena kita sudah tahu. Nah, balik lagi, mencari tahunya gimana? Balik lagi itu dengan assessment Bapak dan Ibu. Cuma sayang kemarin contoh-contoh assessmentnya saya hanya selewat. Kumpulan pertanyaan. Ya. Dari hasil assessment itu ada laporannya yang disebut dengan profil sambil mengulang yang kemarin. Profil peserta didik. Dari situ kita tahu, oh anak ini kemampuannya di sini. Kekurangannya di sini, ketidakmampuannya di sini. Sehingga kebutuhannya apa? Jadi intervensi yang kita lakukan itu lebih tepat, lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik kita. Dan ini bisa dilakukan tidak hanya sendiri, Bapak dan Ibu berkolaborasi. Tidak bisa lakukan sendiri, tadi saya sudah menyebutkan. Untuk asesmen, Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi dengan ULD, Unit Layanan Disabilitas. Ini baru, tetapi kalau di Jakarta Barat sudah punya sendiri. Bisa datang ke situ. Petugas-petugasnya ada. Bagaimana Bapak dan Ibu konsultasi terkait anak berkebutuhan khusus, terkait pendidikan inklusif. Bisa dikomunikasikan. Ya, Bapak dan Ibu. Ini salah satu yang saya satu lembaga di mana Bapak Ibu bisa bekerja sama. Oke. Dengan kolaborasi, Bapak dan Ibu juga bisa meningkatkan konsistensi pendekatan. Misalnya tadi saya ingin bekerja sama dengan SLB. Misalnya ya, saya ingin tahu bagaimana pembelajaran untuk anak autis misalnya. Anak autis itu salah satunya itu harus konsisten dalam memberikan pembelajarannya. Bagaimana konsistensinya, seperti apa? Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan sekolah luar biasa dalam hal ini yang memberikan pelayanan pada anak autis. Jadi ketika studi tiru ke SLB untuk melihat konsistensi pembelajaran, itu sangat membantu Bapak dan Ibu dalam nanti memberikan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Karena sekali lagi untuk anak tertentu kalau tidak konsisten dalam pembelajaran, dalam pendekatannya, mereka bisa mogok, bisa tidak mau belajar. Dan mungkin bisa tantrum. Ya. Selanjutnya meningkatkan kepercayaan dan dukungan emosional. Ternyata ketika kita lakukan sendiri, mumet sendiri. Sudah gurunya kurang, kata Pak Lida. Terus kelasnya banyak. Ada anak berkebutuhan khusus lagi. Aduh, pokoknya ini gimana mengaturnya? Susah, sulit. Tapi ketika kita berkolaborasi, setidaknya meningkatkan kepercayaan diri kita. Ada dukungan emosional untuk
tetap bisa berjalan dengan lancar. Ada semangat kembali untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang melaksanakan pendidikan yang sangat-sangat heterogen. Jadi yakinlah jangan sendirian. Ya, Bapak dan Ibu harus meluangkan waktu untuk bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, dengan berkomunikasi, dengan berkolaborasi itu, oh iya, ada pemahaman baru. Tadi meningkatkan pemahaman tentang anak. Oh, ternyata kita lakukan yang begini ini tidak sendirian. Secara tidak langsung itu memberikan dukungan kepada kita untuk tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Selanjutnya, mempercepat kemajuan anak. Ya, karena kadang-kadang Bapak dan Ibu anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang sempat bosan. Tapi dengan adanya kolaborasi itu, misalnya kok salah satunya kolaborasi dalam hal kegiatan, itu akan memotivasi anak untuk lebih berkembang secara baik. Jadi mereka misalnya ada yang tadinya takut bertemu orang lain, takut berkomunikasi. Ketika diadakan kegiatan bersama, menjadi termotivasi untuk menjadi semangat untuk belajar, semangat untuk mau mengembangkan diri dari anak-anak kita. Itu baru salah satu aspek dari kolaborasi dengan berkegiatan bersama. Banyak hal yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Terus mungkin bagaimana peningkatan kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan pendidiknya. Ini juga memberikan inspirasi kepada guru bagaimana untuk meningkatkan kemajuan anak. Kadang-kadang ada hal yang tidak terbayangkan oleh kita, tetapi teman kita itu pernah mendapatkan pengalaman yang baik. Seperti kemarin ada teman-teman kayak ada Pak siapa ya Pak Niko kalau tidak salah, kan bagaimana ini pembelajaran untuk anak tunanetra, apa kalau tadi itu tuh lupa ya, anak tunanetra ya kemarin. Ternyata Bu Eis bisa memberikan solusi, bisa berbagi kepada Pak Niko dan kepada yang lain. Ini baru dalam satu kegiatan, belum lagi dalam kegiatan yang lain. Jadi kolaborasi itu penting dengan lembaga lain untuk meningkatkan, mempercepat kemajuan anak. Kemajuan itu jangan diartikan juga hanya belajar. Untuk anak berkebutuhan khusus tuh bisa saja sedikit perkembangan, sedikit kemajuan itu sudah keberhasilan. Misalnya yang tadinya diem aja tidak mau berkomunikasi, oh tiba-tiba mau menjawab pertanyaan gurunya. Itu sudah berhasil. Itu sudah ada keberhasilan dari guru sendiri. Artinya guru sudah bisa mengajak anak untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berinteraksi. Itu sudah kemajuan, itu sudah keberhasilan. Jadi jangan jangan menerjemahkan bahwa kemajuan anak itu sama dengan kemajuan anak pada umumnya.
kemajuan anak berkebutuhan khusus. Jadi sekecil apapun kemajuan itu bisa dianggap berhasil ketika memang apa namanya ada perubahan, gitu ya. Jadi itu apa ada 5 manfaat dan mungkin ada lagi Bapak dan Ibu dengan harapan Bapak dan Ibu lebih termotivasi lagi untuk melakukan kolaborasi. Lanjut Bapak dan Ibu, ini yang tadi Bapak dan Ibu, saya ingin walaupun judulnya hanya orang tua, masyarakat, komite tadi ya, tapi saya ingin coba memberikan gambaran kepada semuanya gitu Bapak dan Ibu. Nanti akan kita dalami dengan orang tua. Dengan guru apa sih? Atau apa yang bisa kita lakukan? Berkomunikasi terbuka dengan guru, terutama dengan guru. Terus berkolaborasi. Diskusi tadi studi tiru itu dengan guru atau tadi yang Pak Lida ya memberikan belajar bersama komunitas belajar itu bisa. Kita bisa belajar dari guru lain, Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya dulu mengatakan ke teman-teman saya, ketika kita berbicara, ketika kita ngobrol dengan guru, itu adalah sebuah pembelajaran. Dengan siapapun, lebih-lebih ini dengan guru. Karena satu frekuensi, satu irama, satu tujuan yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka dengan ngobrol pun, tapi tentu saja ngobrolnya ngobrol yang bisa bisa menambah wawasan kita. Jadi kita harus pinter. Jadi ngobrol itu juga adalah belajar tanpa kita sadari. Ya, saya lewat-lewat aja. Jadi ini ada tugas bersama dengan guru, ada pelatihan berkelanjutan, pendampingan, kelompok belajar bersama tadi. Ini dengan guru itu bisa dilakukan. Ada juga yang resmi pelatihan, seminar atau apa dengan sesama guru. Tetapi juga ada yang ngobrol-ngobrol tadi, jadi berupa informal talk lah semacam itu. Sekarang dengan orang tua. Dengan orang tua kita bisa berbagi informasi tentang kebiasaan anak, minat anak, kondisi anak. Saya ingin cerita sedikit, ini akan dibahas nggak tentang sikap orang tua ada. Nanti akan saya bahas sikap orang tua. Karena memang intinya berbicara dengan berkolaborasi dengan orang tua. Nah, perannya dulu dengan orang tua. Jadi berbagi informasi tentang bagaimana sih kebiasaan anak. Apa sih minat anak. Yang lebih tahu itu orang tua dibandingkan gurunya. Oleh karena itu ketika guru membutuhkan informasi yang banyak, informasi yang mendalam dari anaknya, itu Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan karena orang tua yang lebih dekat dengan anak. Orang tua yang lebih tahu segalanya. Yang kedua, diharapkan juga tidak hanya sekedar kita mendapatkan informasi dengan kunjungan, tapi orang tua itu diharapkan apa ya, terlibat dalam situasi-situasi yang lebih resmi, misalnya mengikuti rapat, di mana mungkin salah satunya itu bagaimana membuat program untuk anaknya.
bagaimana ikut memberikan pembelajaran kepada anaknya. Cuma memang sayangnya ketika orang tua itu dipanggil rapat, itu banyak yang mewakilkan pada mbaknya atau bahkan tidak datang. Itu kendalanya. Nah, nanti akan tergambar di sikapnya, akan dibahas belakang. Terus bersama guru melakukan identifikasi dan asesmen fungsional. Jadi penting orang tua itu dilibatkan. Supaya orang tua tahu kondisi anaknya seperti apa. Kadang-kadang orang tua beranggapan begini, bisa kok dia di rumah. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Pinter ini, pinter itu. Tapi dia tidak tahu kondisi sebenarnya dari anak-anak mereka itu seperti apa. Maka libatkan dalam assessment. Assessment yang saya jelaskan kemarin. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca ya untuk pemahaman mendalam tentang assessment di materi yang mungkin nanti terakhir akan Bapak Ibu peroleh. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa komunikasikan. Bisa WA-an dengan saya atau dengan Bapak Ibu yang lain. Bisa bertanya. Jadi jangan berhenti sampai di sini. Ya. Jadi sekali lagi penting guru, penting kita sekolah melibatkan orang tua dalam pelaksanaan asesmen. Jadi intinya asesmen itu tidak dilakukan sendiri oleh guru, tetapi orang tua perlu dilibatkan supaya tidak loh kok anak kita jadi nggak bisa apa-apa, padahal di rumah bisa ini bisa itu. Masa iya sih anak saya hanya bisa melakukan ini? Nah, jadi supaya tidak begitu. Karena juga begini, Bapak dan Ibu, pernah kejadian ada salah satu orang tua yang ketika di sekolah, cuma kebetulan waktu itu sekolahnya SLB. Jadi ketika di sekolah, ketika masih bersekolah, anaknya itu tunarungu. Tetapi pembelajarannya tidak sama dengan, tidak menggunakan kurikulum tunarungu murni. Tetapi menggunakan, karena gini, anaknya itu tidak hanya tunarungu murni, tetapi disertai dengan hambatan intelektual. Sehingga guru memberikan pembelajaran yang diakomodasi di samping tunarungu, tetapi juga intelektualnya. Materi pembelajarannya disesuaikan, di, di bisa disubstitusi atau bisa dikurangi, bisa direndahkan, mungkin bahasanya supaya lebih dipahami, direndahkan. Nah, ketika pada perjalanannya, loh kok orang tua nanya, loh kok pembelajarannya beda dengan yang lain? Dikasih pemahaman orang tuanya bahwa anak ibu, pada saat itu ibu-ibu, selain tunarungu memiliki hambatan intelektual, jadi pembelajarannya disederhanakan. Tentu dengan disertakan bukti-buktinya disampaikan kepada itu. Lama-lama itu perlu waktu juga, lama-lama setuju. Oke, kalau gitu anak saya pembelajarannya tidak sama dengan anak pada umumnya, artinya direndahkan, disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya kemampuan anak saya ada di bawah teman-temannya. Nah, suatu saat, setahun kemudian ternyata anak itu lulus. Ketika lulus, dulu untuk SLB itu ada ijazah namanya ijazah untuk tunaganda. Tunaganda itu peserta didik yang memiliki hambatan 2. Kalau lebih dari 2 multi disable. Tapi kalau 2 itu istilah kita tunaganda atau double handicap. Jadi menggunakan ijazahnya ijazah untuk tunaganda. Dibagikanlah ijazah kepada orang, termasuk disampaikan kepada orang tua. Orang tuanya komplain,
Loh, anak saya kok ijazahnya tunaganda? Anak saya kan tunarungu. Tidak terima. Nah, padahal perjanjian awalnya itu sudah disepakati. Itu komplain sampai ke dinas dan itu tidak selesai setahun 2 tahun. Walaupun anaknya sudah lulus, sudah tidak belajar lagi di situ, masih aja dipertanyakan. Tentu ini juga menjadi repot semuanya. Termasuk guru yang ngajar pada saat itu. Ngajarnya terganggu karena ngurus ini, dipanggil dinas karena harus menyelesaikan hal seperti ini. Nah, oleh karena itu ini harus biasanya untuk hal-hal seperti tadi ada kesepakatan, ada hitam di atas putih. Karena banyak orang tua yang tidak terima. Yang contohnya seperti saya gambarkan tadi. Ya. Berikutnya memberi dukungan di rumah yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang telah disepakati bersama. Bapak dan Ibu, kadang-kadang tidak nyambung, tidak sinkron antara pembelajaran di sekolah dengan di rumah. Untuk anak pada umumnya tidak terlalu kentara, Bapak dan Ibu. Karena anak SMA sudah bisa mencari sendiri. Tapi ketika ketemu anak berkebutuhan khusus, itu akan sangat terlihat jelas. Kok tidak ada perkembangan anak kita, bagaimana belajar di rumah? Oh, ternyata belajar di rumahnya begini. Tidak sesuai, tidak sinkron dengan apa yang dilakukan guru di sekolah. Atau bahkan sangat berbeda. Ini artinya orang tuanya tidak peduli, orang tuanya tidak bertanya kepada gurunya, apa, bagaimana pembelajaran ini, bagaimana sebaiknya. Karena rata-rata atau kebanyakan dari orang tua, sebagian besar dari orang tua, itu tidak paham bagaimana mendidik anak, bagaimana bekerja sama dengan anak, terutama dengan pembelajaran, terkait pembelajaran. Ya, orang tua awam, tetapi tidak bertanya. Nah, ini akan terjadi ketimpangan antara pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di rumah. Terus orang tua ini menjadi mitra aktif dalam perencanaan Individualized Educational Program, IEP, jika diterapkan. Nah, ini apa itu IEP? Harus ada bahasan tersendiri. Ini juga Bapak dan Ibu harus tahu bedanya. Ini diterjemahkan PPI, ada 2 jenis PPI maksud saya. PPI yang IEP, Individualized Educational Program. Jadi program pendidikan individu yang diindividualisasikan. Tapi ini pendidikan. Kalau bicara pendidikan berarti umum, mencakup keseluruhan. Bocor Palida, maaf. Ya. Jadi ada PPI berupa pendidikan yang meliputi seluruh mata pelajaran, yang meliputi kondisi anak secara komprehensif. Tetapi ada juga PPI berupa pembelajaran. Ini lebih spesifik lagi. Ini mana? Ini dua-duanya harus dibedakan. Kalau AIP atau PPI berupa pendidikan, itu seperti profil anak. Kesulitannya dari seluruh mata pelajaran, dari seluruh aspek kehidupan anak, pribadinya, sosial anak, emosi anak, kesehatan anak itu tergambar. Makanya disebut profil. Ini banyak disebut profil anak. Ini PPI yang pendidikan ya, yang satu.
Di situ tergambar kesulitan per mata pelajaran atau permasalahan yang terjadi pada setiap mata pelajaran. Itu tergambarkan di sini. Diharapkan di semua anak bisa. Ini yang ideal ya. Maaf, diharapkan semua anak memiliki PPI, bukan bisa. Memiliki PPI. Tetapi kalau PPI yang berupa pembelajaran, ini khusus masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran anak. Misalnya, ada anak, ini yang saya alami ya, ada seorang anak, ternyata dia tidak bisa didikte. Yang lainnya biasa-biasa bisa, dalam artian bisa, sama dengan anak pada umumnya. Tetapi ketika didikte, terutama kata-kata yang mengandung konsonan rangkap yang ada R-nya, dia tidak bisa menuliskan ketika didikte. Misalnya pramuka, pasti pamuka. Brazil, pasti Bazil. Zebra cross, pasti zebra cross. Jebakos. Nah, ini harus diberikan intervensi, harus seperti apa? Diberikan drill, diberikan latihan supaya dia bisa kembali. Nah, itu yang program pembelajaran. Nah, kalau ingin membahas ini apa namanya? Ini perlu waktu tersendiri, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu hanya bersifat informasi saja pembedaan keduanya. Nah, yang dimaksud PPI di sini ini berupa profil keseluruhan yang di sini sepertinya. Selanjutnya, secara periodik mengadakan pertemuan orang tua, guru, dan komponen sekolah lainnya untuk membicarakan pembelajaran siswa. Kalau tadi ini di poin kedua itu umum, kalau ini lebih kepada bagaimana sih perkembangan belajar siswa. Ini tidak bisa guru sendiri melakukan. Tetapi yang penting lagi adalah orang tua. Karena orang tua banyak waktu untuk membimbing anak. Banyak waktu bersamanya anak. Karena di sekolah kan maksimal tuh 6 jam maksimal. Ya, jadi nah ini bagaimana sekolah membuat mereka supaya bisa secara periodik bertemu dengan orang tua. Itu juga betul tadi kata Pak Lida, masalahnya itu tidak masalah peserta didik saja, tapi masalah orang tua. Itu betul sekali. Dan saya yakin sekolah lain pun seperti itu. Selanjutnya, melakukan kunjungan rumah siswa untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang kemampuan dan lingkungan belajar siswa. Sekali waktu, guru-guru bisa bertemu orang tuanya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang anak. Jadi, assessment yang dilakukan itu kadang-kadang tidak hanya observasi, tetapi juga wawancara dengan orang tua. Bahkan mempelajari dokumen yang ada di rumah. Misalnya, status pernah sakit apa ya itu namanya apa sih? Dokumen kesehatan, rekam medis bukan. Ya, pokoknya dokumen tentang anak, dokumen kesehatan tentang anak. Mungkin orang tua memiliki. Nah, ini jadi lebih dalam lagi kita tahu dengan kunjungan rumah. Orang tua aktif membangun komunikasi dengan guru untuk membicarakan kesulitan, hambatan anaknya dalam belajar. Maaf, rata-rata atau bahkan mungkin kebanyakan dari orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mau diapain terserah sekolah. Ya, Bapak dan Ibu. Sehingga ini juga PR, menjadi PR sekolah. Ya kalau anaknya mau bersekolah di kita ya harus mau komunikasi, harus mau eh, berdiskusi, mencari solusi untuk permasalahan anaknya. Nah, ini yang perlu didorong oleh kepala sekolah, orang tua seperti ini.
Nah, tadi orang tua sengaja saya banyak supaya karena berbicaranya tentang orang tua. Tenaga profesional, bisa psikolog, bisa terapis, bisa ahli pendidikan, atau ahli olahraga, atau apa. Pokoknya ini ahli, dokter. Untuk apa bisa kerjasama dengan mereka? Melakukan assessment. Nah, tadi siapa tuh yang sudah bisa bekerja sama dengan lembaga psikologi ya untuk melakukan assessment. Itu memang dibutuhkan karena biaya assessment formal itu mahal. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dan Ibu berkolaborasi. Misalnya yang pernah saya alami, saya bekerja sama dengan Fakultas Psikologi di sebuah universitas. Kita dapat informasi tentang anak, bagaimana kemampuan anak, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk anak kita untuk membantu kesulitannya. Kita dapat banyak informasi, mereka juga dapat data anak kita untuk kepentingan, biasanya mereka untuk kepentingan penelitian, untuk kepentingan pengembangan profesinya mereka. Jadi ini melakukan assessment. Walaupun tidak formal, tapi bukan tidak formal, maksudnya bukan assessment yang baku, tapi setidaknya kita dapat informasi tentang anak. Itu biasanya bebas biaya, karena memang apa namanya saling membutuhkan. Okay. Memberikan informasi hasil assessment, ya itu yang tadi saya sampaikan. Jadi hasil assessment mereka kita bisa gunakan untuk kepentingan di sekolah kita, baik untuk pembelajaran atau untuk kepentingan lain. Memberikan pelatihan atau masukan kepada guru dan orang tua. Setidaknya memberikan masukan tentang karakteristik anak. Kalau memberikan masukan tentang bagaimana caranya assessment, itu bukan, ya, artinya dia punya kewenangan melakukan assessment, tetapi assessment yang baku, yang tidak bisa di-share ke sembarang orang. Tetapi setidaknya bagaimana memberikan apa namanya, memberikan solusi ketika anak memiliki masalah. Atau alternatif lain, kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membantu anak dalam penyesuaian dirinya misalnya. Baik itu kepada guru pelatihannya atau kepada orang tua. Memonitor perkembangan anak secara berkala. Nah, biasanya sekolah swasta nih kerjasama dengan profesional. Jadi secara berkala biasanya tenaga profesional itu datang ke sekolah untuk melihat perkembangan anak. Ini sangat bagus sekali. Jadi bila memungkinkan Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan para profesional. Menyediakan strategi intervensi berbasis bukti yang lengkap. Karena mereka mempunyai data-data hasil assessment tentang anak, maka ini sebagai dasar melakukan intervensi. Intervensi ini harus seperti apa? Nah, ini bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru dan kepada warga sekolah lainnya tentang kondisi anak. Nah, pusat sumber mengupayakan dan menyediakan layanan pendukung bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bapak dan Ibu, kebanyakan pusat sumber itu adalah SLB. SLB, seluruh SLB di DKI itu oleh dinas itu sudah ditetapkan sebagai pusat sumber. Pada saat itu sih masih negeri karena memang sekolah swasta itu ada kaitannya juga dengan yayasan. Jadi
Tidak bisa serta-merta dinas itu memberikan tugas langsung sebagai pusat sumber. Itu harus ada persetujuan yayasan. Tetapi dalam kenyataannya seluruh SLB baik negeri ataupun swasta bisa dijadikan pusat sumber. Dan mereka welcome. Salah satu tugas pusat sumber itu memberikan layanan konsultasi Bapak dan Ibu. Jadi boleh Bapak dan Ibu konsultasi ke pusat sumber. Ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu jangan segan, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan SLB sebagai pusat sumber. Adakah lembaga lain sebagai pusat sumber? Bapak dan Ibu ada. ULD itu juga salah satu bentuk pusat sumber. Walaupun beda, tetapi bisa bekerja sama. Mungkin nanti ditambah itu ULD karena memang sendiri, karena bukan pusat sumber. Oke, nanti mau saya ralat nanti kita bicarakan. Pusat sumber yang bukan SLB ada nggak? Pertanyaannya ada. Seperti kemarin saya menginformasikan untuk tunanetra itu ada Yayasan Mitra Netra yang berlokasi di Gunung Balong, Jakarta Selatan. Saya lupa nomor teleponnya. Itu bisa Bapak dan Ibu. Bisa searching kok. Itu bisa. Ketika di sekolah Bapak dan Ibu ada anak tunanetra dan memiliki kendala atau mengalami kendala dalam pembelajaran, bisa komunikasi dengan pusat sumber Yayasan Mitra. Dan juga pusat sumber SLB untuk tunanetra itu di Lebak Bulus adanya. Apalagi yang bisa difasilitasi oleh pusat sumber? Buku-buku braille. Yang saya bahas untuk tunanetra dulu. Buku-buku braille. Layanan, bagaimana memberikan pelayanan pendidikan atau layanan pembelajaran bagi anak tunanetra. Kalau untuk Yayasan Mitra Netra dan SLB Tunanetra di Lebak Bulus. Untuk tunarungu mana pusat sumbernya? Untuk tunarungu itu di Jakarta Barat itu SLB Pangudi Luhur. Coba komunikasi, itu bagus sekali pelayanannya. Banyak sekolah luar biasa yang melaksanakan studi tiru ke Pangudi Luhur. Bapak dan Ibu juga diperbolehkan untuk melihat bagaimana sih memberikan pelayanan pendidikan untuk anak tunarungu. Itu bagus sekali di Pangudi Luhur. Untuk tunagrahita mana? Tunagrahita itu kalau di barat itu SLB Triasih. SLB lain juga banyak di wilayah lain. Kalau di barat itu Triasih, SLB Triasih. Dan mungkin SLB negeri. Kenapa saya katakan mungkin? Karena di SLB negeri itu tidak hanya melayani tunagrahita, tapi seluruh kehususan. Kalau di Triasih itu khusus tunagrahita. Jadi lebih fokus. Terus Bapak dan Ibu untuk tunadaksa mana? YPAC Jakarta Selatan di Hanglekiu Bapak dan Ibu. Silahkan. Bisa telepon. Untuk tunadaksa sudah. Untuk tunaganda. Yang ganda di mana? Itu ganda itu adanya di timur. Tapi gandanya ganda tunanetra. Itu apa sih namanya? Atau di Lebak Bulus tunanetra ganda. MDVI. Multi Disable Visual Impairment. Aduh kok saya jadi lupa. Di timur ada. Sambil mengingat-ingat. Nanti kalau ingat saya informasikan. Ya, itu beberapa sekolah autis. Di selatan ada, di timur ada. Kalau di selatan itu yang saya tahu SLB Kiriakon itu bagus sekali pelayanan untuk autisnya. Silakan. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu konsultasi, tetapi juga bisa belajar bersama di situ Bapak dan Ibu. Bisa mendapatkan informasi. Bisa studi tiru tadi.
ke pusat sumber yang bukan sekolah juga bisa melihat, bisa studi tiru di situ. Oh, ternyata cara membuat buku Braille itu seperti ini. Oh, ternyata apa namanya eh, pembelajaran di tunarungu itu ada pembelajaran eh, perdata, pembelajaran khusus untuk anak tunarungu supaya bisa berbahasa. Itu ada program kebutuhan khusus PKBBI, pengembangan konsepsi pengembangan komunikasi, komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Itu ada. Bagaimana cara mengajarkannya khusus. Dan banyak anak-anak yang bisa bicara. Walaupun tidak seperti kita bicaranya. Tapi bisa dipahami. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi